Oke, assalamualaikum. Kita kembali lagi, ketemu lagi ya, bro. Ini nama channelnya Omong Kosong. Jadi di sini hanya sekedar omong kosong. Karena kalau omongnya berbobot bahaya. Banyak orang yang ya oknum-oknum yang mengintai juga. Hari ini saya ketemu dengan partner saya, namanya Mas Dwi. Monggo Mas Dwi, diperkenalkan Oke, dulu. selamat malam semua. Perkenalkan saya Dwi. Saya partner dari ini yang punya channel ini ya, Mas Samsul. Oke, good. Ya, dari saya pertanyaannya ini, mungkin orang-orang pengen tahu juga dulunya Mas Dewi ini gimana sih bisa terjun di futsal itu pertama kalinya gimana? Bisa diceritakan mungkin ya? Oke, untuk awalnya itu sebenarnya di lapangan besar ya. Jadi intens di lapangan besar. Terus kemudian di SMK tahun 2007. Tahun 2007 itu kelas 1 itu mulai terjun di futsal karena sekolah dulu kan masuknya pagi sama siang. Jadi kalau sudah waktunya masuk siang nggak bisa untuk latihan sepak bola. Jadi ada kegiatan ekskul futsal di sekolah dulu ikut. Jadi mulai dari situ sudah ini mulai mengenal futsal. Jadi mulai SMK ya, mengenal futsalnya. Oke, baik. Berikutnya, jadi futsal itu mulai SMK. Nah, siapa sih sosok pertama yang mengenalkan Mas Dewi dengan futsal itu? Kalau sosok pertama yang mengenalkan futsal sih awalnya ya diajak kakak ini. Kakak saya juga kebetulan sepak bola, terus satu sekolah juga, kemudian futsal. Nah, kemudian ada pelatihnya nih, pelatihnya guru olahraga dulu waktu SMK sama eh, Pak Afif. Ya, Pak Afif ini guru otomotif, tapi beliaunya sering sekali mendampingi anak-anak ekstra. Oke, jadi berarti yang ngajak pertama kakak sama Pak Afif ya? Oke, nah berikutnya setelah SMK eh, masih berlanjut ke sepak bola atau berpindah ke futsal, Mas? Kalau berpindah enggak, tapi kalau diomongkan berpindah ya berpindah sih, tapi masih sepak bola, tapi enggak seintens futsalnya. Jadi lebih condong ke futsalnya daripada ke sepak bolanya. Oke, setelah sekolah kuliah di UM ya? Ya, betul, kuliah di Setelah di UM. UM itu masih lanjut futsal juga dengan UM Nah, kalau atau di UM gimana? kebetulan lanjut futsal ya. Jadi pernah sepak bola itu cuman ikut UM itu 2 kali kalau nggak salah. Kemudian ikut di futsalnya. Jadi kalau di futsal itu ya dari maba sampai mau lulus lah. Jadi masuknya itu 2010 sampai mungkin 2013-14 ikut futsal di UM. Oke, prestasi terbaik selama futsal di UM mungkin di sekolah sama di UM mungkin Mas. Apa itu? Kalau di sekolah prestasinya itu dulu juara 2 Jatim ya bersama Mas Samsul ini. Pokari kalau nggak salah ya coach ya. Pokari itu kalau di kuliah atau mahasiswa sepertinya cuman ini aja sih, cuman penyisian-penyisian aja nggak sampai juara kalau yang sama universitasnya. Kalau mungkin sama teman-teman yang di luar UM-nya kebetulan lebih banyaknya di luar daripada yang teman-teman kampusnya. Oke, itu prestasi terbaik mungkin dari Mas Dwi ya. Jadi mungkin di luar dari sekolah, kampus ada juga, nggak mungkin juga nggak merasakan tarkam ya. Momen tarkam terbaik mungkin selama Mas Dwi tarkam itu di mana?
Kalau Tarkam dulu ini ya, kebetulan pernah diajak senior ke luar kota dulu, bukan luar kota, luar Jawa dulu, ke Kalimantan sama senior-senior di Kota Malang. Itu nggak sampai juara, tapi itu berkesan juga. Jadi pengalamannya, terus di sana juga banyak sekali dikasih masukan sama senior-seniornya, caranya bagaimana biar lebih apa ya, lebih 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 baik lagi dalam pertandingan atau membaca situasi pertandingannya dulu. Oke. eh Kalau boleh tahu siapa nama seniornya itu, Mas? Nama seniornya itu ada Mas Christian atau lebih akrab disapa Plentus. Terus ada Aidil, terus Gumbing, siapa lagi dulu ya? Udah sepertinya sama itu. Terus sama iya 5 orang sebenarnya. Satunya siapa ya? Satunya itu sepertinya anak lapangan besar tapi lupa saya namanya itu. Oke, next saya akan undang ya mas-mas yang disebut tadi karena mereka juga salah satu legenda hidup futsal di Malang ya. Betul itu, Saya pengen, legenda futsal di Kota pengen Malang. ya berbagi lah, berbagi apa aja dari mereka. Yang penting tetap judulnya itu omong kosong. Ngomong-ngomong omong kosong, kita sekarang lagi di Gorken Kenara ya. Kita ngobrol sambil di belakang ada teman-teman latihan juga di belakang tuh bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Dari futsal SMK kuliah sampai Tarkam. Nah, dengar-dengar Mas Dewi juga punya lisensi kepelatihan. Itu sudah level apa, Mas? Untuk lisensi masih lisensi nasional. Dulu ngambilnya waktu di Malang. Kalau boleh tahu apa alasan waktu itu sehingga mau ikut ambil lisensi tersebut? Sebenarnya kalau lisensi ini untuk untuk menambah pengetahuan di futsal. Kemudian biar diakui lah kalau kita itu sudah bisa melatih. Ya, jadi kalau seumpama orang mau naik motor tuh harus punya SIM-nya dulu. Nah, ini kebetulan di futsal ini lisensi itu kan sama kayak kita punya SIM. Jadi inilah bisa diakui loh kalau kita bisa melatih. Kemudian nambah teman baru karena kan ambil lisensi itu nggak mungkin kita cuman dari Malang aja, pasti ada dari luar Malang, ada yang dari luar Jawa, itu pasti ada. Jadi nambah relasi, itu saja sih sebenarnya. Oke, Mas Dewi tadi menyebutkan agar diakui supaya bisa melatih ya. Pertanyaan omong kosong aja ini, Mas. Emang yang punya lisensi itu pasti bisa ngelatih ya, Mas ya? Gimana tanggapannya? Biasanya sih ya, wah ini bahaya nih. Ada yang bisa, ada yang enggak. Biasanya kayak gitu ya. Mungkin biar dapat lisensi aja sih. Terus dia nggak meneruskan waktu melatihnya. Jadi apa ya, waktu awal-awal mungkin ya, waktu futsalnya booming dulu, ambil lisensi aja biar bisa ngelatih. Kemudian sibuk kerja jadi lisensinya nganggur, dia juga nggak ngelatih juga. Biasanya kayak gitu. Oke, berarti ada yang bisa, ada yang enggak ya? Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa nggak kasih nama siapa Wah, yang nggak kalau bisa? kasih nama ini bahaya nih. Jangan kasih nama lah. Oh, enggak ya, bahaya. Jangan lah, jangan. Jangan bahaya. Bahaya ini nanti dicari saya nanti. Oke ya, selanjutnya mungkin karena Mas Dewi nggak berani ya menjawab, saya skip saja. Jadi lisensi nasional. Nah, apa ada rencana untuk mengikuti lisensi selanjutnya yang lebih tinggi mungkin? Kalau selanjutnya biasanya kan habis nasional AFC level 1 ya coach ya biasanya ya. Kalau ditanya ada keinginan enggak? Ya, pasti ada. Pasti ada kalau keinginan. Tapi ya kalau kita kan ini ya, dananya harus ada dulu, kemudian
upgrade ini dulu sebelum mengikuti kita bisa upgrade apa namanya ilmu dulu. Jadi nanti waktu di tahap selanjutnya kita sudah nggak kebingungan nih cara-caranya bagaimana itu coach. Oke. Jadi pelatih sudah berapa lama Mas? Kalau melatih ini dari tahun berapa ya? 2010. Wah, 2010 Masih enggak, main coach. ya? 2010 masih main Masih itu, main. baru maba itu nggak mungkin iya, ngelatih. Berarti sudah berapa lama? Berapa tahun? Kalau melatih mungkin 2000 lulus kuliah itu 2015. Mungkin dari 2015 itulah ya ngelatih. Ngelatihnya ya mungkin dari itu 2015. 2015 ya, berarti sekitar 7 tahun. Nah, saya ingin tahu nih prestasi terbaik selama menjadi pelatih apa kira-kira Mas Dwi? Kebetulan saya apa ya spesialisasinya kan kiper, jadi ada kiper yang bisa sampai di nasional itu ada. Jadi ya itulah mungkin ya kalau di individu ya prestasi individu ya mungkin itu. Jadi ada yang sampai nasional ada. Jadi ya mungkin bisa ini kesenangan pribadi ya atau kesenangan sendiri buat apa bisa mencapai target di situ. Kalau ngomong-ngomong ya, jadi pelatih atau jadi pemain tuh lebih enak mana Mas? Sama-sama ini ya sebenarnya coach ya. Ada ininya lah, ada apa namanya? Ada positif negatifnya. Kalau kita bermain kan pasti kalau dulu kan bermain pasti gampang sekali emosi. Terus kita harus pemain juga harus cepat menyesuaikan nih di pertandingan atau di lapangannya. Kalau di pelatih harus bisa ini apa ya namanya untuk memberikan ini masukan ke atletnya atau inilah motivasi biar kalau kita ketinggalan harus memberi motivasi, kalau kita sudah unggul itu nggak boleh lengah, biasanya kayak gitu coach. Tapi biasanya itu yang sering terjadi nih pelatih juga ini memberi apa ya, memberi hal yang baik, harus memberi hal yang baik ke atletnya. Oke. Tadi pertanyaannya seputar prestasi ini ya, pribadi. Berikutnya saya mungkin melangkah lebih naik lagi seputar futsal Kota Malang. Nah, Mas Dwi kan sudah main futsal di Kota Malang sudah lama. Apa sih perbedaan futsal yang dulu sama yang sekarang kira-kira menurut ya Mas Dwi pribadi ya nggak apa-apa. Kalau futsal dulu itu kalau waktu saya masih SMA ya itu kompetisi banyak sekali. Jadi kalau mau cari bakat itu banyak. Jadi pasti setiap pelatih itu punya melihat lah pemain-pemain lawan, pemain kita sendiri, pemain lawan. Oh ini yang bagus, ini yang karakternya keras, ini yang karakter Malangan, biasanya kayak gitu. Kalau sekarang karakter Malangannya itu kelihatan sekali, tapi ada yang apa ya? Kalau karakter Malangannya bagus, tapi juga kepancing emosinya itu loh, yang sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau sudah karakter Malangan kan keras, jadi boleh aja keras boleh, tapi jangan ada unsur untuk menciderai itu aja. Oke, berikutnya Mas Dwi kan juga jadi staf kepelatihan Prof ya selama 2 periode atau dua ya Satu coach. ya tapi nggak jadi ya. Itu gimana tanggapannya Mas, karena sama kan juga ya maklum ya usianya
Kayaknya belum ada Porprov dulu ya. Gimana tanggapannya, Mas? Maksudnya gimana nih, Coach? Ya, tanggapannya tentang sampai jadi staf pelatih futsal Kota itu gimana dulu? Kesan-kesannya atau apa? Kalau kesan-kesannya sih ini ya, buat masukan aja nih sebenarnya, Ya, masukan boleh. aja. Sukan ya ini ya, sukan. Masukan ini ya, mau kosong nih. Gak diperhatikan juga nggak masalah. Kalau diperhatikan jangan 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 juga diperhatikan. sebenarnya. Emang ini Kalau perlu memperhatikan diperhatikan. boleh, tapi jangan baper ya. Ini sebenarnya kan apa namanya, atlet Kota Malang ini banyak. Kalau bisa menggelar inilah liga lah buat jenjang yang selanjutnya, biar nanti nggak kesulitan untuk cari pemain di event kayak Porprov itu, nggak kesulitan pemain. Jadi kita mau seleksi itu nggak buat formalitas saja, jadi buat benar-benar nyari pemain itu dari liganya itu. Jadi biar apa ya, biar anak-anak futsalnya juga nggak cuma latihan aja, jadi ada eventnya. Jadi anak-anak lebih semangat lagi. Untuk Porprovnya ya itu sih sebenarnya, membangun ini aja, membuat tiga, biar nanti ke Porprovnya anak-anak itu enak aja. Itu aja, Coach. Oke, masukannya bagus sekali. Tapi ini hanya omong kosong ya. Omong kosong. Saya lihat channelnya Betul ini omongan omong kosong ini, kosong. Coach. Nah, berikutnya saya naik di Liga Futsal Profesional. Yang lagi booming kemarin Ricardinho datang nih. Pemain terbaik 6 kali main di Indonesia. Bukan cuma coaching klinik ya, ini main. Menurut Mas Dewi, efek apa yang sudah terlihat semenjak kedatangan sang magician? Nah, ini kemarin juga saya baru ini ya, lihat podcastnya Mas Rika, itu pemainnya Ricardinho sama yang punya tim ini, sama Atta ini. Jadi Ricardinho itu tidak suka kalau ada pemain yang provokasi ke wasit atau protes ke wasit berlebihan. Nah, jadi dia memberi wawasan ke kita kalau pemain idola itu jangan sampai memberikan dampak yang buruk. Ya contohnya seperti itu, pasti banyak pemain Indonesia, pemain yang sudah di Liga Pro itu pasti banyak yang ngefans, pasti itu. Ya, jadi kalau dia membuat hal yang negatif, nanti takutnya yang ngefans itu anak kecil-kecil sudah berani itu aja, idola saya melakukan kayak gitu, enggak apa-apa kok ya. Jadi jangan gitu. Jadi beliaunya itu memberikan hal yang positif sih sebenarnya. Terus untuk kalau dulu peminatnya sudah banyak ya, terus kedatangan magician ini lebih banyak lagi nih penontonnya ini. Jadi bagus sekali lah. Oke. Berikutnya ke timnas futsal. Ya, sebagai warga Indonesia yang baik, kita juga ya meskipun nggak mendukung, kita juga melihat pastinya perkembangannya. Nah, gimana, ada pertanyaan dari netizen itu banyak sekali. Siapa yang jadi manajer timnas? Pasti pemainnya banyak dari tim si manajer. Apakah benar seperti itu atau cuma kebetulan aja sih? Gimana Kalau menurut Mas menurut Dewi? saya nih kebetulan saja. Kebetulan pemain-pemain yang enak itu ada di ini tim yang manajernya mampu untuk membiayai di timnas. Jadi ya kebetulan aja. Kalau ngomong untuk mungkin dapat porsi lebih dari timnas karena manajernya dari manajer tim tersebut, ya enggak juga. Karena kita melihat juga tim pemain-pemainnya juga bagus-bagus gitu, Gus. Oke, oke, berikutnya terakhir nih, 5 starting line up dari Futsal Kota Malang sama Indonesia sama timnas. Silakan bebas. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang bebas. Kalau dulu ya, kipernya ada harus Kota Malang ini ya. Ya, Kota Malang. Ya, yang Ini untuk Kota Malang ini untuk apa ini? ya semua pemain yang yang pernah ada berkiprah di Malang ya. Oke. Itu aja. Kipernya Dodi Mitra. Oh, Dodi Mitra ya. Untuk angkornya ada Mas Idil, flanknya ada
Oh ya, flanknya ada Mas Kiep, ada Mas Kiep, pivotnya ada Cak Plentus, kemudian flanknya ganti aja, flanknya Mas Idil sama Kiep ya. Untuk angkornya bisa nih Mas Samsul nih, masuk Mas Samsul nih untuk Ah, bagi bolanya nggak masuk apa-apa, ini kan gitu. omong kosong ya, nggak apa-apa. Oke, jangan dari timnas. Timnas kipernya tetap Ade Lesmana nih. Oh, Adil Semana. Terus siapa ya? Flanknya ada Runtu Boy boleh. Terus siapa lagi ya? Flanknya itu angkornya ada siapa yang dari Black Steel nih? Evan. Nah, Evan. Kan pivot Eva. Pivotnya Evan, angkornya Sani. Oh, Sani. Kemudian ini Sani ini apa? Sani lumayan lah. Wah, Sani ini. Oh, Suni Rizky. Suni Suni Rizky. Rizky itu. Suni. Kalau ya pivot bisa ini ya Mas Sani ya. Kebetulan sekarang ini timnas ya. Timnas, Nah, Sani timnas timnas. ya. Semoga nah Mas Sani Ya. bisa masuk di squad timnas ini ya. Oke, cukup coach itu Ya. sebenarnya. Ya. Baik, jadi terima kasih buat Mas Dewi. Nanti saya akan undang lagi legenda-legenda muncul di Malang. Saya akan ajak bicara omong kosong ya. Jadi kita ajak bicara omong kosong ya tentang apa aja yang tentunya dari masa lalu si narasumber. Oke, sekian. Terima kasih.